Membaca merupakan kegiatan untuk memahami. Dengan membaca berarti kita mengerti. Literasi dapat berbuah prestasi bila informasi didapati. Selamat menikmati video kami yang membahas pengaruh ketelitian membaca terhadap bias presentasi. Tugas ini disusun dan dipersembahkan oleh Vika Ariana, Tabita Dennis Febrian, Novianti Britney Tambunan, Veronica Patricia Meru, serta Danang Niskala. Kami merupakan mahasiswa angkatan 2020 pada Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Alasan kami memilih materi ini sebagai topik dari video kami adalah karena adanya ketertarikan dan anggapan dari kami bahwa materi ini berkaitan erat dengan ketelitian membaca kita dalam memilih suatu produk, terutama produk dengan persentase tertentu berupa potongan harga, isi, ataupun kualitas yang ditampilkan di swalayan. Melalui pemaparan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu masih banyak konsumen yang tidak membaca komposisi produk yang dibelinya. Lalu, masih banyak pula produsen yang membuat suatu produk yang label kemasannya tidak sesuai dengan komposisi yang sebenarnya. Fokus penelitian dan pembahasan dalam video ini adalah bias presentase yang sering kita temukan ketika kita melihat suatu iklan tentang suatu produk tertentu. Berdasarkan apa yang disampaikan sebelumnya, di sini kami menyusun 5 rumusan masalah dalam penelitian ini. Apakah konsumen selalu teliti membaca kemasan suatu produk? Apakah konsumen mengetahui jumlah rupiah yang terpotong setelah barang didiskon? Apa saja kerugian dari hal ini? Mengapa bias presentasi dianggap penting dan perlu dipahami? Mengapa bias presentasi ini sering dimanfaatkan produsen dalam memasarkan produknya? Setelah semua yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tentang bias presentase berdasarkan penelitian, mengetahui ketelitian membaca para konsumen, pemahaman mengenai ketelitian membaca. Dan maka dari sini, kami memulai isi penelitian kami. Bias presentase seringkali ditemukan ketika kita melihat suatu iklan tentang produk tertentu. Tidak jarang bias ini memberikan dampak psikologis bagi kita saat akan menentukan pilihan produk yang akan kita beli. Karena tanpa sadar, kita merasa produk tersebut lebih unggul dalam berbagai aspek ketimbang produk lainnya. Padahal semua ini hanya sekedar permainan presentase angka. Contohnya adalah ketika seseorang hendak membeli minuman jus buah kemasan yang sebenarnya hanya mengandung 10% buah asli, namun kemudian terlanjur membeli jus buah tersebut karena mengira jus buah tersebut mengandung 100% buah murni. Hal ini dikarenakan permainan presentase angka yang diterapkan oleh produsen agar menarik minat sang konsumen. Metode penelitian yang kami gunakan ialah dengan memberikan kuesioner berupa Google Form kepada teman-teman mahasiswa kami di kelas logika DB. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, penelitian ini mengambil waktu dan tempat dalam jaringan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Desember 2020. Berdasarkan kuesioner yang telah kami sebarkan dengan total 33 responden, maka berikut hasil survei yang kami peroleh. Sebagian besar, yaitu 63% dari responden, tidak membaca komposisi terlebih dahulu sebelum membeli suatu produk. Sebanyak 48,5% responden memprioritaskan kualitas produk sebelum membelinya, 39,4% memperhatikan tanggal kadaluarsa produk, sedangkan 12,1% lainnya memilih produk dengan diskon. Sebagian besar responden tidak mempercayai bahwa terkandung 100% buah asli di dalam satu kemasan jus buah. Sebanyak 69,7% responden mencari tahu terlebih dahulu berapa harga yang terpotong setelah diskon dan suatu produk sebelum membelinya. Dan yang terakhir, mayoritas dari responden tidak terpengaruh oleh diskon untuk membeli suatu produk. Sekian sudah pemaparan hasil survei yang dilakukan kepada teman-teman mahasiswa kelas logika DB yang kami lakukan. Karena data statistik tidak bisa dilacak metodologinya dan tidak pasti hasilnya, maka penalaran statistik adalah jenis penalaran induktif yang paling tidak dapat dipercaya. Bias presentase memberikan pemahaman pada konsumen agar
Jika teliti sebelum membeli suatu produk dengan cara memperhatikan komposisi produk tersebut dengan jelas. Demikian sudah penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.